Selamat pagi pada mahasiswa peserta mata kuliah pengantar bisnis. Saat ini Bu Lili akan menyampaikan chapter 15, yaitu The Role of Accountants and Accounting Information. Pertama kali kita harus memahami definisi dari accounting itu apa. Dan apa bedanya dengan accounting information system? Accounting itu adalah merupakan sebuah sistem yang komprehensif untuk melaksanakan fungsi-fungsinya, dalam hal ini collecting, analyzing, and communicating financial information. Sementara accounting information system itu adalah merupakan sistem accounting yang diorganize sesuai dengan prosedur yang berlaku, di mana accounting information system harus mampu untuk melakukan identifying, measuring, recording, dan retain financial information yang akan siap untuk digunakan dalam penyusunan laporan-laporan akuntansi dan laporan-laporan manajemen. Siapa sajakah sebenarnya yang membutuhkan accounting information ini? Tentu saja banyak pihak ya saudara-saudara, baik itu dari pihak internal maupun dari pihak eksternal. Di slide ini diberikan beberapa pihak yang sangat membutuhkan accounting information, antara lain business managers untuk menetapkan goals dan plan-nya, buat budget, untuk juga mengevaluasi prospek di masa depan. Employee dan union atau serikat buruh itu juga akan menggunakan accounting information ini dalam rangka untuk compensation benefits. Sementara investors, kreditor akan menggunakan informasi akuntansi ini dalam hal dia akan menentukan bagaimana tentang keputusan-keputusan pemberian kredit, kemudian juga bagaimana tentang prospek pertumbuhan badan usaha. Nah, itu yang diperlukan informasinya bagi investors. Sementara tax authorities itu juga akan membutuhkan untuk merencanakan tax inflow-nya, tax liabilities-nya bagi bisnis dan individu. Apalagi government juga pasti membutuhkan informasi ini ya, untuk kepentingan-kepentingan yang lebih banyak kepada kepentingan publik. Nah, ada dua macam saudara yang menjadi esensi dari accounting ini ya, ada dua, yaitu financial dan managerial accounting. Prinsipnya untuk financial accounting ini adalah bidang akuntansi yang akan banyak berhubungan dengan external users. Bagi yang sudah expert di financial accounting bisa mengambil sertifikasinya yang disebut sebagai CPA, Certified Public Accountant, yang sangat bergengsi saudara sertifikasi ini. Sementara penggunaan informasi akuntansi yang akan lebih banyak melayani untuk kepentingan internal users dalam memberikan pasokan informasi keuangan itu disebut managerial atau management accounting. Juga ada gelar sertifikasi profesinya yaitu CMA, Certified Management Accountant. Selain dua hal tadi yang pokok ya saudara, financial accounting dan management accounting, ada satu bidang yang juga masih berkembang, artinya ini masih baru dan terus berkembang, itu disebut forensic accountants. Ini bidang yang sangat spesifik ya saudara, karena dia melakukan praktek-praktek accounting untuk kepentingan-kepentingan legal purposes ya. Juga ada sertifikasi profesinya disebut Certified
fraud examiners atau CFE, ya. Seperti itu, saudara. Mari sekarang kita masuk kepada accounting equation. Nah, accounting equation ini sangat penting, saudara, karena di dalam accounting equation kita bisa melihat bagaimana sih sebenarnya financial performance dari company, ya. Kita lihat accounting equation itu adalah aset harus nilainya ekuivalen dengan liabilities plus owner's equity. Ini akan digunakan oleh para accountant supaya melihat apakah data yang sudah dibuat di dalam laporan yang namanya laporan keuangan yang namanya balance sheets itu ternyata sudah balance. Kalau sudah balance berarti sudah benar, saudara, sesuai dengan accounting equation bahwa assets itu didanai dari utang dan modal sendiri. Seperti yang disampaikan di awal bahwa accounting function ini pada akhirnya itu harus bisa menyajikan sebuah laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun oleh accountant ini adalah laporan keuangan yang worth it, ya. Artinya itu financial statement ini sangat penting, saudara, untuk pengambilan keputusan, dan rekam jejak dari perusahaan itu akan bisa terlihat dari laporan keuangannya. Nah, financial statement itu sendiri yang pokok atau utama ada 3 di sini disebutkan, yaitu balance sheet, income statement, dan statement of cash flow. Mari kita lihat satu persatu. Untuk balance sheet itu adalah laporan keuangan yang memberikan informasi secara detail mengenai persamaan akuntansi tadi secara accounting equation. Jadi akan menunjukkan berapa asetnya perusahaan dan berapa posisi utang, dan tentu saja pada akhirnya kita bisa mengetahui berapa sih sebenarnya equity atau modal sendiri dari pemilik perusahaan. Bentuknya T-account bisa dilihat di slide ini. Ini adalah contoh balance sheet yang diambilkan dari Apple's balance sheet, dari perusahaan Apple, ya. Terlihat kan, saudara, sisi sebelah kiri menunjukkan posisi dari asetnya yang disebut juga dengan uses of fund, sementara sisi sebelah kanannya itu menunjukkan dari mana sebenarnya sumber-sumber dana yang tersedia untuk mendanai aset tersebut, ya. Disebut source of fund, yaitu liabilities dan equity, ya. Dan itu nilainya harus balance, saudara, seperti terlihat tadi. Ini penjelasannya, isi dari balance sheet untuk assets itu disusun berdasarkan likuiditasnya. Yang di atas disebut current asset dan yang di bawah disebut fixed asset. Penjumlahannya itu adalah total assets. Current asset itulah aset yang dia sangat cepat dan sangat mudah untuk dikonversi menjadi cash dengan waktu kurang dari 1 tahun atau maksimum 1 tahun. Sementara fixed asset ini merupakan aset yang dimiliki perusahaan di mana dia mempunyai nilai yang long term. Jadi contohnya adalah sering disebutkan di sini land, buildings, equipment, itu adalah contoh-contoh fixed asset. Sehingga fixed asset ini menjadi subjek untuk dilakukan depresiasi, ya, karena dia penggunaannya adalah untuk jangka panjang. Berbeda dengan current asset itu tidak diperlukan untuk depresiasi mengingat dia sangat liquid. Jadi di bawah sudah disebutkan untuk fixed asset itu membutuhkan depreciation. Untuk depreciation-nya itu disesuaikan dengan useful life-nya. Sekarang kita lihat pada laporan keuangan yang kedua yang disebut income statement. Kalau balance sheet tadi merekam posisi keuangannya perusahaan untuk waktu tertentu, sementara income statement ini merekam aliran dari pendapatan dan biaya perusahaan selama
rentang waktu tertentu atau interval waktu tertentu. Biasanya itu disusun dalam waktu 1 tahun. Begitu ya, saudara. Pada angka di bawah, angka bottomnya itu akan bisa menunjukkan perusahaan ini laba atau rugi. Laba ketika revenue-nya lebih besar dari expenses, sementara perusahaan ini akan mengalami kerugian kalau sebaliknya revenue-nya lebih kecil dari expenses. Ini contoh juga supaya kalian menjadi jelas. Inilah Apple's income statement. Jadi ini contoh untuk perusahaan Apple juga dilihat itu revenue-nya, kemudian juga dikurangi dengan semua cost-nya. Jadi cost of revenue-nya pada hasil akhir di bawah itu menunjukkan net income. Kemudian ini ada laporan keuangan yang ketiga untuk di mata kuliah ini adalah laporan keuangan yang terakhir ya, itu disebut statement of cash flow. Statement of cash flow itu secara sederhana hendak merekam aliran kas masuk dan aliran kas perusahaan yang terjadi di perusahaan tersebut selama interval waktu tertentu, misalnya dalam 1 tahun, begitu ya. Jadi dari statement of cash flow kita akan bisa mendapatkan berapa net cash flow-nya, apakah positif atau negatif. Ya, ini contoh dari statement of cash flow juga diambil dari Apple statement of cash flow. Di sini terlihat ya bahwa perusahaan tersebut itu pada laporan ini akan direkam sebenarnya berapakah net cash flow yang bisa merupakan cash inflow ya, totalnya 73 sekian, kemudian dolar, kemudian net cash expended-nya totalnya adalah 52 sekian dolar, sehingga terlihat cash inflow-nya itu lebih besar dari cash outflow-nya, sehingga net cash flow-nya itu adalah positif, saudara. Ya. Setelah laporan keuangan itu sudah dibuat oleh accountant dan itu sangat useful untuk kepentingan-kepentingan para penggunanya, baik internal maupun eksternal, maka sekarang ada satu lagi internal financial statement yang tidak kalah pentingnya. Karena kalau tadi disebut reporting, itu tadi pelaporan, baik itu balance sheet, income statement, statement of cash flow, begitu ya saudara. Sekarang kita mau melihat yang namanya budget. Kalau budget ini sebenarnya adalah sebuah alat yang digunakan atau tools untuk memprediksi, untuk mengestimasi tentang penerimaan dan pengeluaran perusahaan di masa yang akan datang. Jadi budget ini sangat penting untuk planning gitu ya. Planning yang bagus itu akan memberikan sebuah guidance dalam hal implementasinya. Sehingga target-target yang dicapai itu akan tidak melenceng ya, karena sudah ada budgetnya masing-masing. Sehingga budget ini harus sangat rinci. Namanya budget itu harus merupakan sebuah rekaman yang sangat rinci. Nah, ini saudara yang merupakan informasi-informasi keuangan yang sangat penting untuk digunakan oleh perusahaan. Selanjutnya kita bisa lihat contoh dari budget. Budget yang disebut budget yang major atau kita sering sebut dengan istilah accountingnya dalam master budget itu adalah sales budget. Memang budget itu macam-macam, saudara. Ada budget untuk costing, ada juga budget untuk kebutuhan kompensasi, tapi yang terutama harus dibuat terlebih dahulu yaitu master budgetnya. Nah, master budget itulah yang disebut dengan sales budget. Di sini diberi contoh untuk perfect costed sales budget. Ya, di sini terlihat bahwa perusahaan pada
kuartal pertama di tahun 2018, mulai Januari, Februari, Maret, jadi kuartal itu berarti kan 3 bulanan, triwulan itu sudah dibudgetkan secara sales per unitnya itu, salesnya itu berapa unit untuk tiap bulannya, price per unitnya itu juga berapa, sehingga kita bisa tahu loh sales revenue-nya yang dibudgetkan. Kemudian pengeluaran-pengeluarannya itu apa saja, itu juga nanti bisa dibuat di dalam budget costingnya. Nah, di sini khusus untuk sales budget itu merekam cash receive, karena dari penjualan itu pasti akan mendatangkan penerimaan. Nah, penerimaannya itu masalahnya bisa ada yang penjualan tunai, itu mah lebih mudah saudara, karena apa yang dijual itu akan nilainya sama dengan uang kas yang diterima. Tapi dalam dunia yang kompetitif, seperti contohnya Perfect Posters ini, dia juga menggunakan sistem credit sales. Kalau credit sales berarti harus ada apa? Budget lagi untuk expected cash receive-nya. Kenapa? Karena penjualan di bulan itu belum tentu 100% akan terekam menjadi cash receive. Oke. Setelah kita bisa membuat reporting, financial reporting, juga membuat budget, kita sekarang harus bisa melakukan analisis laporan keuangan. Pada akhirnya kita harus analisis. Kalau laporan itu sudah dibuat, sekarang mari kita analisis. Metode menganalisis laporan keuangan yang paling sederhana itu menggunakan rasio-rasio keuangan. Sebagaimana yang sudah ada di slide ini, ada solvency ratio. Ini rasio-rasio untuk kepentingan estimasi jangka panjang, ya, untuk kinerja perusahaan jangka panjang. Profitability ratio itu ingin mengetahui seberapa besar sih kemampuan perusahaan itu bisa menghasilkan laba atau potensial laba. Kalau activity ratio, seberapa efektif perusahaan ini sudah apa? Seberapa efektif dan efisien ya perusahaan ini sudah mengelola aset-aset yang dimiliki di perusahaan tersebut. Untuk rasio jangka pendeknya kita masukkan di short term solvency, karena tadi sudah ada long term solvency. Ini untuk mengetahui likuiditas perusahaan. Apakah perusahaan ini adalah perusahaan yang mengalami kesulitan dalam hal pemenuhan atau pembayaran utang-utang jangka pendeknya yang sudah dan segera jatuh tempo, atau dia mempunyai likuiditas yang bagus. Itu semua harus dihitung, dianalisis pakai short term solvency ratio. Ya, nah, rasio yang sangat terkenal itu current ratio. Ya, current ratio itu adalah current asset dibagi dengan current liabilities. Ya, demikian saudara penjelasan Bu Lili untuk chapter 15 ini. Dan untuk accounting function itu sangat detail, dan informasi ini sangat berguna bagi organisasi, terutama organisasi yang bergerak di bidang profit motif. Karena apa? Karena di sini perusahaan harus mampu merekam bagaimana kondisi dan posisi keuangan perusahaan itu dari waktu ke waktu. Nah, itu membutuhkan financial report, budgeting, dan kemudian juga membutuhkan analisis laporan keuangan dalam bentuk rasio keuangan. Demikian penjelasan dari Bu Lili. Semoga para mahasiswa bisa memahami dengan baik dan bisa mempraktekkan dalam aktivitas kegiatan untuk bisnis yang mungkin sekarang belum dimiliki atau sudah ada yang membantu kegiatan orang tuanya, ya. Selamat siang.